Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan menceritakan tentang Nenek Surti. Di ujung usia, Nenek Surti hanya memiliki satu tujuan: menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Tapi hutan ini bukan sekadar tempat biasa. Ada rahasia yang bersembunyi di balik pohon-pohon besar dan bayangan gelapnya. Sebuah makhluk agung yang tak pernah disangka, sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Tapi apakah ini berkah atau justru bencana yang menunggu? Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita mulai cerita tentang Nenek Surti dan juga makhluk mistis penghuni hutan larangan yang membuat geger warga sekitar, serta bagaimana kisah ini berakhir. Di kaki Gunung Sejati terdapat sebuah desa terpencil bernama Sumberjati. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang penuh misteri dan cerita rakyat yang menakutkan. Hutan itu dikenal sebagai hutan larangan, tempat yang dilarang dimasuki oleh siapapun karena dipercaya menjadi rumah bagi makhluk-makhluk gaib dan binatang buas yang hanya muncul dalam dongeng. Namun, bagi Nenek Surti dan Pak Karim, dua orang tua yang tinggal di gubuk reot di pinggir desa, dongeng-dongeng itu hanyalah bayang-bayang yang tak pernah menjadi kenyataan. Gubuk kecil mereka berdiri di ujung desa, jauh dari keramaian. Berdinding bambu yang mulai rapuh dan beratap anyaman ilalang yang sudah menipis, rumah itu menjadi saksi bisu dari usia yang terus bertambah dan hidup yang semakin sulit. Di depan gubuk kecil itu, Nenek Surti duduk di atas kursi kayu yang sudah rapuh, memandangi langit senja yang perlahan berubah menjadi kelabu. Daun-daun pohon jambu di halaman rumah mereka berguguran, ditiup angin yang dingin. Matanya yang lelah memandangi daun-daun yang berterbangan, namun pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Dulu, saat anak-anaknya masih kecil, rumah itu selalu ramai dengan tawa dan canda. Setiap sore, mereka berkumpul di depan rumah, menikmati cerita rakyat yang diceritakan oleh Pak Karim. Tapi sekarang hanya ada sunyi. Anak-anak mereka telah pergi, membawa hidup mereka masing-masing ke kota besar, meninggalkan Nenek Surti dan Pak Karim sendiri dengan usia yang semakin renta. Hati Nenek Surti terasa kosong setiap kali ia memikirkan anak-anaknya, terutama anak sulung mereka, Rina. Rina adalah anak yang paling cerdas dan ambisius di antara saudara-saudaranya. Ketika Rina mendapatkan pekerjaan di kota, Nenek Surti merasa bangga. Tapi kebanggaan itu perlahan berubah menjadi luka yang dalam. Rina mulai jarang pulang, bahkan ketika Pak Karim jatuh sakit. Puncak dari luka itu terjadi ketika Rina, dengan nada dingin dan penuh amarah, meminta mereka untuk tinggal di panti jompo. Kata-kata Rina terngiang di benak Nenek Surti setiap malam. Ia ingat betapa ia berjuang untuk membesarkan Rina dengan penuh kasih, hanya untuk dianggap beban di masa tuanya. Pak Karim, yang saat itu duduk di dalam rumah, batuk pelan. Suaranya terdengar seperti ranting kering yang patah. Batuknya semakin sering dalam beberapa bulan terakhir, membuat Nenek Surti semakin khawatir. Ia tahu kondisi suaminya semakin memburuk, tapi mereka tidak memiliki uang untuk membeli obat atau memanggil dokter. Satu-satunya pengobatan yang mereka andalkan adalah ramuan tradisional dari tanaman liar yang tumbuh di sekitar desa. Namun, beberapa jenis tanaman yang mereka butuhkan hanya bisa ditemukan di dalam hutan larangan. Malam itu, Nenek Surti duduk sendiri di tepi ranjang. Pak Karim sudah terlelap meski tidurnya tampak gelisah. Udara dingin masuk melalui celah-celah dinding bambu yang mulai lapuk. Gubuk kecil mereka nyaris tak mampu menahan hembusan angin malam yang semakin menggigit. Suara-suara malam, dari jangkrik hingga burung hantu, terdengar samar, menambah suasana mencekam. Tapi bagi Nenek Surti, rasa takut terhadap malam bukanlah hal yang baru. Apa yang lebih menakutkan baginya adalah kehilangan Pak Karim, satu-satunya orang yang masih berada di sisinya. Di sudut rumah, sebuah kantong anyaman tua berisi beberapa persediaan makanan tergantung di dinding. Isinya hanya beberapa butir jagung, sedikit beras dan garam.
ketersediaan itu tidak cukup untuk bertahan lebih dari beberapa hari. Namun, hal yang lebih penting daripada makanan saat ini adalah kesehatan Pak Karim. Nenek Surti tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, kondisi suaminya akan semakin memburuk. Pagi harinya, Nenek Surti keluar rumah dan memandangi hutan larangan yang terlihat seperti raksasa yang tidur. Hutan itu berdiri megah di ujung desa, dengan pohon-pohon besar yang daunnya lebat dan gelap. Cerita tentang orang-orang yang hilang di dalam hutan itu sering diceritakan dari mulut ke mulut oleh warga desa. Beberapa orang percaya bahwa hutan itu dijaga oleh makhluk gaib, sementara yang lain yakin bahwa hutan itu penuh dengan jebakan alam yang mematikan. Namun, bagi Nenek Surti, semua cerita itu hanyalah mitos yang tidak relevan dengan kenyataan hidupnya. Jika ada harapan untuk menyelamatkan suaminya, ia harus masuk ke hutan itu. Saat malam kembali tiba, keputusan Nenek Surti sudah bulat. Ia akan pergi ke hutan larangan untuk mencari tanaman obat yang dibutuhkan oleh suaminya. Ia tahu itu berbahaya, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa hanya duduk diam sambil menunggu takdir merenggut satu-satunya orang yang masih mencintainya. Dalam sunyi malam, Nenek Surti berdiri di depan pintu rumah, memandangi kegelapan yang menyelimuti desa. Dengan tekad yang kuat, ia menatap arah hutan larangan. Angin dingin yang membawa aroma tanah basah menyapu wajahnya, seolah memberi peringatan terakhir untuk mundur. Namun, Nenek Surti tidak lagi takut. Ia tahu, cinta dan pengorbanan selalu membutuhkan keberanian yang besar. Malam itu, saat sebagian besar warga desa telah terlelap, Nenek Surti bersiap untuk perjalanannya ke hutan larangan. Langit gelap dihiasi bintang-bintang yang sesekali tertutup awan. Cahaya bulan yang redup adalah satu-satunya penerangan yang membantu langkahnya. Udara dingin menyelinap melalui kain lusuh yang membalut tubuhnya, tapi tekadnya terlalu kuat untuk dihalangi oleh rasa dingin. Di tangan keriputnya, ia menggenggam keranjang kecil yang berisi botol kosong dan sebuah pisau kecil berkarat, alat sederhana yang ia harapkan cukup untuk tugasnya malam itu. Hutan larangan berdiri di depan mata, seperti raksasa gelap yang mengintimidasi. Pohon-pohonnya menjulang tinggi dengan dedaunan yang lebat, hampir menutupi seluruh pandangan ke dalam. Angin berhembus melalui celah-celah pepohonan, menciptakan suara mendesis yang terdengar seperti bisikan. Nenek Surti berhenti sejenak di tepi hutan, mengumpulkan keberaniannya. Ia mengingat kembali cerita-cerita tentang orang-orang yang tidak pernah kembali setelah masuk ke tempat ini. Tapi ia tahu, kali ini ia tidak punya pilihan lain. Pak Karim membutuhkan tanaman obat itu dan ia harus menemukannya. Langkah pertama ke dalam hutan terasa seperti menembus dinding keheningan yang menakutkan. Suara malam di desa terasa jauh berbeda dibandingkan dengan suara-suara yang kini mengelilinginya. Daun-daun kering yang ia injak berbunyi renyah, memecah keheningan. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu yang serak, membuat suasana semakin mencekam. Namun, Nenek Surti terus berjalan, memegangi kain selendangnya erat-erat, seperti mencoba menghangatkan diri dari dinginnya malam. Semakin dalam ia melangkah, semakin asing hutan itu terasa. Akar-akar pohon yang mencuat dari tanah seolah ingin menjegal kakinya, dan semak-semak berduri mulai menggores kulitnya. Tapi ia tidak berhenti. Napasnya mulai berat, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena rasa takut yang perlahan merayap di hatinya. Setiap bayangan yang bergoyang oleh angin terasa seperti sosok yang mengawasi, dan suara gemerisik dedaunan terdengar seperti langkah-langkah yang mengikuti dari kejauhan. Tiba-tiba, ia berhenti. Di depan matanya, sebuah cahaya kecil tampak berkilauan di antara semak-semak. Cahaya itu tidak seperti apapun yang pernah ia lihat sebelumnya, seolah-olah berasal dari kilauan permata. Dengan hati-hati, ia melangkah lebih dekat, memastikan langkahnya tidak membuat terlalu banyak suara. Cahaya itu berasal dari sejenis bunga yang tumbuh di atas akar pohon besar. Kelopak bunganya berwarna putih keperakan, dengan serbuk sari yang memantulkan cahaya seperti berlian kecil. Nenek Surti terkejut sekaligus kagum.
yakin bahwa ini adalah tanaman obat yang diceritakan oleh warga desa. Namun, saat ia membungkuk untuk memetik bunga itu, udara di sekitarnya terasa berubah. Suhu tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan suara-suara malam mendadak lenyap. Ia merasa seperti sedang diawasi, bukan oleh binatang, tetapi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Telinganya menangkap suara samar, seperti hembusan napas panjang. Ia menoleh ke belakang, tetapi hanya ada kegelapan. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia memaksa tangannya untuk tetap memetik bunga itu dan memasukkannya ke dalam keranjangnya. Saat ia berbalik untuk melanjutkan perjalanan, kakinya tiba-tiba tersandung akar besar yang menjulur di tanah. Ia terjatuh, tubuhnya menyentuh tanah yang dingin dan lembab. Dalam kejatuhannya, ia melihat sesuatu bergerak di antara bayangan pepohonan. Makhluk itu panjang seperti ular, tetapi sisiknya memantulkan kilauan cahaya yang luar biasa. Nenek Surti terdiam, terpaku oleh pemandangan yang luar biasa sekaligus mengerikan. Ular itu dengan sisik yang tampak seperti berlian melingkar perlahan di bawah pohon besar. Ular itu tidak menyerangnya tetapi diam, seperti sedang mengawasi. Nenek Surti merasa ketakutan, tetapi juga heran. Matanya tidak bisa lepas dari kilauan sisik ular itu yang memantulkan cahaya bulan dengan keindahan yang memukau. Ia tidak tahu apakah ular itu nyata atau hanya ilusi yang diciptakan oleh hutan ini. Namun, ia merasa seolah ular itu tidak ingin menyakitinya, melainkan memperingatkannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Setelah beberapa saat, ular itu perlahan meluncur pergi, menghilang di antara semak-semak. Nenek Surti mencoba mengatur napasnya yang terengah-engah, kemudian berdiri dengan tubuh gemetar. Ia memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama. Dengan langkah hati-hati, ia mulai mundur, memastikan ia tidak membuat gerakan yang bisa memancing bahaya. Saat ia akhirnya keluar dari hutan, tubuhnya terasa lemah, tetapi hatinya lega. Keranjang kecil di tangannya kini berisi bunga yang ia yakini bisa menyembuhkan Pak Karim. Namun, pengalaman di dalam hutan itu terus terngiang di pikirannya. Ia tidak tahu apakah ular bersisik berlian itu adalah makhluk nyata atau sekadar bayangan dari pikirannya yang lelah. Yang pasti, ia merasa ada sesuatu di dalam hutan larangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Keesokan harinya, pagi di desa Sumberjati terasa berbeda bagi Nenek Surti. Meski tubuhnya terasa lelah setelah perjalanan malam itu, ada kelegaan di hatinya karena berhasil membawa pulang bunga putih berkilauan yang diyakini dapat membantu suaminya. Ia memandangi bunga itu dengan penuh harap. Kelopak-kelopak mungilnya yang memancarkan cahaya lembut seolah-olah menyimpan kehidupan di dalamnya. Bunga itu diletakkan di atas meja kayu tua di sudut gubuk mereka, menunggu untuk diracik menjadi obat. Namun, rasa lega itu tak bertahan lama. Bayangan ular bersisik berlian yang ia lihat malam sebelumnya terus menghantui pikirannya. Kilauan sisik ular itu, gerakannya yang tenang namun penuh kewibawaan, dan tatapan matanya yang seolah menembus jiwanya tidak mudah dilupakan. Nenek Surti merasa ada sesuatu yang istimewa tentang ular itu, sesuatu yang lebih dari sekadar hewan biasa. Di luar rumah, udara pagi berhembus lembut, membawa aroma embun segar dan dedaunan basah. Nenek Surti memutuskan untuk memeriksa tanaman di kebun kecil mereka, mencari tambahan bahan untuk ramuan yang akan ia buat. Namun, langkahnya terhenti saat melihat jejak aneh di tanah dekat pagar bambu yang membatasi kebunnya. Jejak itu berupa bekas tubuh melingkar, seperti ular besar yang pernah melintasi sana. Sisik-sisik halus yang tertinggal di tanah memantulkan cahaya matahari pagi seperti serpihan kaca yang bersinar. Ketakutan bercampur rasa ingin tahu mulai menguasainya. Ia bertanya-tanya apakah ular bersisik berlian yang ia lihat di hutan telah mengikutinya pulang. Pikirannya mencoba mencari jawaban logis, tetapi perasaan intuitifnya berkata bahwa ini bukanlah kebetulan. Ia berdiri di sana cukup lama, memandangi jejak itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kekaguman, ada ketakutan,
dan ada rasa hormat yang mendalam terhadap makhluk tersebut. Hari itu berjalan lambat. Pak Karim, meski kondisinya belum sepenuhnya membaik, terlihat lebih tenang setelah mengonsumsi ramuan yang dibuat Nenek Surti dari bunga yang ia bawa pulang. Nenek Surti mengawasinya dari sudut ruangan, hatinya dipenuhi rasa syukur. Namun, pikirannya masih tertuju pada ular yang ia temui di hutan dan jejak yang ia lihat di pagi hari. Saat senja tiba, cahaya keemasan matahari merayap masuk melalui celah-celah dinding bambu. Suasana desa mulai tenang dengan suara ayam yang kembali ke kandangnya dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin sore. Namun, bagi Nenek Surti, ketenangan itu terasa seperti permulaan dari sesuatu yang besar. Ia merasa ada kehadiran yang mendekat, meski ia tidak bisa menjelaskan dari mana perasaan itu berasal. Malam itu, ketika desa telah diselimuti kegelapan, perasaan aneh itu semakin kuat. Nenek Surti tidak bisa tidur, meskipun tubuhnya sangat lelah. Suara-suara malam yang biasanya menjadi latar belakang tenang, kini terasa seperti gema yang memanggil-manggil. Ia bangkit dari tempat tidurnya, melangkah keluar rumah dengan perasaan gelisah. Cahaya bulan purnama menerangi halaman kecil mereka, dan di bawah sinar itu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di tengah halaman, ular bersisik berlian itu kembali muncul. Tubuhnya melingkar dengan anggun di atas tanah. Sisik-sisiknya berkilauan, memantulkan sinar bulan seperti cermin kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ular itu lebih besar dari yang ia ingat, dengan kepala yang tegak seperti raja yang memerintah malam. Matanya, yang bercahaya seperti dua batu permata, menatap langsung ke arah Nenek Surti. Jantung Nenek Surti berdegup kencang, tapi bukan karena rasa takut. Ia merasa ada sesuatu yang sakral tentang kehadiran ular itu, sesuatu yang melampaui penjelasan duniawi. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari makhluk tersebut, seolah-olah ular itu memancarkan energi yang memikat sekaligus menenangkan. Ular itu tidak bergerak, hanya diam di tempatnya, seperti sedang menunggu. Waktu seolah berhenti saat Nenek Surti berdiri di sana, hanya beberapa langkah dari ular itu. Ia merasa seperti sedang dihadapkan pada kekuatan alam yang murni, kekuatan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia biasa. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, mengapa ular ini muncul di hadapannya? Apakah ini pertanda? Apakah makhluk ini membawa pesan? Ataukah ia sekadar pengamat yang datang untuk menyaksikan perjalanan hidup Nenek Surti? Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ular itu perlahan bergerak. Tubuhnya yang besar meluncur dengan lembut tanpa suara, seperti bayangan yang hidup. Ia bergerak menuju pagar bambu, lalu berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke arah hutan. Namun, sebelum benar-benar menghilang di kegelapan, ular itu menoleh sekali lagi ke arah Nenek Surti, seolah ingin memastikan bahwa ia telah memahami sesuatu. Nenek Surti berdiri di tempatnya, tubuhnya terasa lemah, namun pikirannya dipenuhi dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu bahwa pertemuannya dengan ular itu bukanlah kebetulan. Makhluk itu adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya. Dengan tangan yang gemetar, ia menutup pintu gubuknya dan duduk di atas kursi tua di dalam rumah. Malam itu, ia tidak bisa memejamkan mata. Ia hanya bisa memikirkan ular bersisik berlian itu dan makna dari kehadirannya. Hari berikutnya tiba dengan tenang, membawa udara pagi yang dingin dan embun yang menyelimuti daun-daun di sekitar gubuk kecil itu. Di dalam rumah Pak Karim tampak sedikit lebih sehat. Meski tubuhnya masih lemah, warna wajahnya mulai membaik dan batuknya tidak lagi sering terdengar. Nenek Surti memandanginya dengan perasaan lega yang bercampur keharuan. Ia merasa perjuangan semalam di hutan larangan tidak sia-sia. Nenek Surti duduk di tepi ranjang, memperhatikan suaminya yang sedang tidur. Di sudut ruangan, keranjang kecil tempat bunga putih yang ia petik dari hutan kini kosong. Ramuan yang ia buat telah ia berikan kepada Pak Karim dan hasilnya mulai terlihat. Namun,
Meskipun kondisi suaminya mulai membaik, pikirannya tetap dipenuhi oleh bayangan ular bersisik berlian yang muncul di halaman rumah mereka malam sebelumnya. Pagi itu, Nenek Surti memutuskan untuk keluar rumah dan membersihkan halaman. Ia menyapu dedaunan kering yang berserakan, berusaha mengalihkan pikirannya dari pertemuan yang mengguncang jiwanya. Namun, saat ia menyapu, matanya menangkap jejak yang sama seperti yang ia lihat kemarin. Jejak tubuh ular itu tampak lebih jelas kali ini, dengan sisa-sisa sisik yang berkilauan di tanah. Cahaya pagi membuat serpihan kecil itu tampak seperti butiran permata yang tertanam di tanah. Ia berjongkok untuk memperhatikan sisik itu lebih dekat. Permukaannya licin dan keras, dengan warna yang memantulkan spektrum cahaya seperti kristal. Jantungnya berdebar saat memegang serpihan kecil itu di tangannya. Ia merasa bahwa sisik ini bukanlah milik hewan biasa, tetapi sesuatu yang berasal dari dunia lain. Tanpa sadar, ia menggenggam sisik itu erat, seolah-olah benda itu memiliki arti penting yang belum ia pahami. Saat sore menjelang, kabar tentang kondisi Pak Karim yang mulai membaik mulai tersebar di desa. Beberapa tetangga yang penasaran datang untuk melihat keadaan mereka. Mereka ingin tahu bagaimana Nenek Surti berhasil menyembuhkan suaminya, terutama mengingat betapa miskinnya pasangan itu. Namun, Nenek Surti tidak menceritakan perjalanannya ke hutan larangan ataupun tentang ular bersisik berlian yang ia temui. Ia hanya berkata bahwa ia menggunakan tanaman obat yang ia temukan di sekitar desa. Tetapi rasa penasaran para tetangga tidak mudah diredam. Salah satu dari mereka, seorang perempuan paruh-baya bernama Buminah, memperhatikan kilauan kecil di tangan Nenek Surti. Sisik yang ia temukan tadi pagi masih tergenggam erat, dan kilauannya menarik perhatian Buminah. Dengan nada penuh rasa ingin tahu, Buminah bertanya dari mana Nenek Surti mendapatkan benda itu. Nenek Surti hanya tersenyum kecil, menghindari pertanyaan itu, dan menyembunyikan sisik tersebut di balik kainnya. Namun, kabar tentang sisik yang berkilauan itu menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dalam waktu singkat, cerita tentang ular bersisik berlian mulai beredar di desa. Beberapa warga yang mendengar cerita itu merasa bahwa ular tersebut adalah makhluk gaib yang membawa keberuntungan. Sementara yang lain percaya bahwa sisiknya adalah harta karun yang bisa dijual dengan harga tinggi. Suasana desa yang biasanya tenang mulai berubah menjadi penuh dengan bisikan dan spekulasi. Sore itu, Nenek Surti duduk di tepi ranjang, memandangi suaminya yang tertidur. Ia merasakan beban berat di dadanya. Ia tahu bahwa kehadiran ular bersisik berlian itu bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Makhluk itu adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Namun, ia juga tahu bahwa sifat manusia seringkali diliputi oleh keserakahan. Ia khawatir bahwa cerita tentang ular itu akan membawa lebih banyak masalah daripada kebaikan. Saat malam tiba, Nenek Surti memutuskan untuk menyimpan sisik itu di tempat yang aman. Ia menggali lubang kecil di belakang rumahnya dan mengubur sisik itu di dalamnya. Ia berharap bahwa dengan menyembunyikan benda itu, ia bisa melindungi dirinya dan suaminya dari perhatian yang tidak diinginkan. Namun, meskipun sisik itu telah ia sembunyikan, perasaan gelisah tidak meninggalkannya. Malam itu, Nenek Surti terbangun oleh suara gemerisik di luar rumah. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan mengintip melalui celah dinding bambu. Di bawah cahaya bulan, ia melihat bayangan yang familiar. Ular bersisik berlian itu kembali muncul. Kali ini melingkar di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Namun, kali ini ular itu tidak hanya diam. Ia mengangkat kepalanya perlahan, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Matanya yang bercahaya memandang langsung ke arah rumah Nenek Surti, seolah menyadari bahwa ia sedang diawasi. Jantung Nenek Surti berdegup kencang. Ia merasa bahwa ular itu tahu tentang sisik yang ia kubur di belakang rumah. Namun, ular itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya diam di tempatnya, kemudian perlahan meluncur kembali ke arah hutan. Nenek Surti menghela napas panjang,
mencoba menenangkan dirinya. Namun, perasaan aneh itu tetap melekat, membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya diinginkan ular itu. Cerita tentang ular bersisik berlian mulai menyebar ke seluruh desa Sumberjati. Awalnya, hanya beberapa tetangga yang tahu, tetapi dalam waktu singkat, hampir semua warga membicarakan makhluk misterius itu. Ada yang menganggapnya sebagai pertanda baik, sementara yang lain percaya bahwa keberadaannya membawa kutukan. Namun, di balik semua spekulasi, satu hal menjadi jelas. Sebagian besar warga terpesona oleh kemungkinan bahwa sisik ular itu adalah harta karun yang bisa mengubah hidup mereka. Kabar tersebut sampai ke telinga Rina, anak sulung Nenek Surti yang tinggal di kota besar. Rina mendengar cerita tentang ular bersisik berlian dari seorang tetangga yang kebetulan sedang berkunjung ke kota. Dengan penuh rasa penasaran dan ambisi, Rina memutuskan untuk kembali ke desa, bukan untuk menjenguk orang tuanya, tetapi untuk mencari tahu lebih banyak tentang ular itu. Ia teringat masa kecilnya di desa dan hutan larangan yang penuh cerita mistis. Namun kini ia hanya melihat potensi keuntungan besar yang bisa diperoleh dari makhluk itu. Ketika Rina tiba di rumah Nenek Surti, suasana penuh ketegangan. Kehadirannya membawa rasa canggung yang sulit dijelaskan. Nenek Surti, meski senang melihat anaknya kembali, merasakan ada sesuatu yang berbeda. Rina tidak menunjukkan tanda-tanda kehangatan atau kasih sayang yang tulus. Sebaliknya, ia tampak lebih tertarik untuk menanyakan tentang ular yang menjadi buah bibir di desa. Rina mendesak Nenek Surti untuk menceritakan semuanya. Ia ingin tahu di mana ular itu ditemukan, bagaimana rupa sisiknya, dan apakah ada kemungkinan untuk menangkapnya. Nenek Surti yang merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu mencoba menghindar. Ia mengatakan bahwa ular itu hanyalah makhluk biasa yang kebetulan ia lihat di hutan. Namun, Rina tidak mudah dibodohi. Ia melihat kilauan sisik yang tersisa di sudut ruangan dan matanya berbinar penuh keserakahan. Hari-hari berikutnya, Rina mulai memprovokasi warga desa. Ia menyebarkan cerita bahwa ular bersisik berlian adalah harta karun yang bisa membawa kekayaan bagi siapapun yang berhasil menangkapnya. Ia meyakinkan mereka bahwa ular itu tidak berbahaya dan bahwa sisiknya dapat dijual dengan harga yang fantastis di kota. Beberapa warga yang sebelumnya ragu-ragu kini mulai tergoda oleh prospek keuntungan besar. Mereka yang semula takut pada mitos hutan larangan kini melihatnya sebagai peluang yang tidak boleh dilewatkan. Warga desa mulai berkumpul merencanakan perburuan ular bersisik berlian. Dengan membawa peralatan seadanya seperti jaring, parang, dan lampu minyak, mereka bersiap untuk memasuki hutan larangan. Nenek Surti yang mengetahui rencana itu merasa sangat khawatir. Ia mencoba memperingatkan mereka tentang bahaya yang mungkin mereka hadapi, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Bahkan, beberapa warga menuduhnya sengaja menyembunyikan informasi demi kepentingan pribadi. Di tengah kekacauan ini, Nenek Surti merasa semakin terasing. Ia tidak hanya kehilangan kendali atas situasi, tetapi juga merasa dikhianati oleh anaknya sendiri. Rina, yang seharusnya menjadi pelindung keluarganya, malah menjadi pemicu dari keserakahan yang menyelimuti desa. Hatinya hancur melihat anaknya begitu terobsesi oleh hal-hal duniawi, mengabaikan cinta dan kasih sayang yang seharusnya mengikat mereka. Malam sebelum perburuan dimulai, Nenek Surti duduk sendirian di luar rumah. Ia memandang ke arah hutan larangan yang terlihat seperti bayangan gelap di bawah cahaya bulan. Ia tahu bahwa apapun yang ada di dalam hutan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami atau dikuasai oleh manusia. Ia merasa bahwa ular bersisik berlian itu adalah penjaga hutan, simbol dari kekuatan alam yang tidak boleh diganggu. Namun, ia juga tahu bahwa warga desa tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pagi harinya, kelompok pemburu yang terdiri dari pria dan wanita desa berkumpul di tepi hutan larangan. Mereka membawa segala peralatan yang mereka miliki dengan wajah penuh semangat dan ambisi.
Rina memimpin mereka, berbicara dengan percaya diri tentang bagaimana mereka akan berhasil menangkap ular itu dan membawa pulang kekayaan yang tak terbayangkan. Namun, di dalam hati kecilnya, ada rasa ragu yang perlahan muncul. Ia tahu bahwa memasuki hutan itu berarti melanggar batas-batas yang telah ada selama berabad-abad. Ketika kelompok itu mulai memasuki hutan, suasana berubah drastis. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi menciptakan bayangan gelap yang membuat pandangan menjadi terbatas. Suara-suara hutan yang biasa terdengar menenangkan kini berubah menjadi gema yang mengintimidasi. Angin yang bertiup melalui celah-celah pepohonan terdengar seperti bisikan, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan. Langkah demi langkah, kelompok itu semakin jauh masuk ke dalam hutan. Namun, tidak ada tanda-tanda ular bersisik berlian. Sebaliknya, mereka mulai mengalami hal-hal aneh. Beberapa dari mereka merasa seperti sedang diawasi, sementara yang lain mengaku melihat bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Ketakutan perlahan mulai merayap di hati mereka, menggantikan rasa percaya diri yang mereka miliki sebelumnya. Ketika hari mulai beranjak sore, kelompok itu tiba di sebuah area yang dipenuhi akar-akar besar yang mencuat dari tanah. Di tengah area itu, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terdiam. Ular bersisik berlian itu ada di sana, melingkar di atas batu besar. Sisiknya memantulkan cahaya matahari yang menembus celah-celah dedaunan, menciptakan pemandangan yang luar biasa indah sekaligus menakutkan. Namun, sebelum siapapun bisa mendekat, ular itu mengangkat kepalanya dengan gerakan yang anggun namun penuh kewibawaan. Matanya yang bercahaya menatap langsung ke arah mereka, membuat semua orang terdiam. Suasana berubah menjadi tegang dan untuk pertama kalinya mereka merasakan kekuatan yang jauh melampaui pemahaman mereka. Kelompok pemburu berdiri mematung di depan ular bersisik berlian. Tubuh makhluk itu melingkar dengan anggun di atas batu besar, seperti mahkota raja yang bersinar di bawah cahaya mentari. Sisiknya memancarkan kilauan yang begitu indah, hampir tidak nyata. Suasana yang semula penuh dengan ambisi dan semangat berubah menjadi keheningan yang mencekam. Tidak ada yang berani bergerak, seolah mereka semua terhipnotis oleh kehadiran ular itu. Rina, yang berada di barisan depan, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia tahu, ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu. Dengan tangan gemetar, ia melangkah maju, memberikan isyarat kepada warga untuk mendekat. Namun, sebelum mereka sempat mengambil langkah lebih jauh, ular itu mengangkat kepalanya dengan gerakan yang anggun namun penuh kewibawaan. Matanya yang bercahaya seperti batu permata memandang langsung ke arah mereka, memberikan peringatan yang tak terucapkan. Angin dingin tiba-tiba berhembus melewati hutan, membawa suara gemerisik daun yang terdengar seperti bisikan. Warga desa yang semula bersemangat kini mulai merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Beberapa dari mereka mundur perlahan, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar tentang ular ini. Namun, Rina tetap maju, meski langkahnya kini lebih hati-hati. Kita tidak boleh menyerah, pikirnya. Ia yakin bahwa ular ini adalah jalan menuju kekayaan yang telah lama ia impikan. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengangkat jaring yang dibawanya, bersiap untuk melemparkannya ke arah ular. Namun, saat ia mengayunkan tangannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ular itu mengeluarkan suara desisan yang dalam dan panjang, seperti raungan raja yang memperingatkan bawahannya. Suara itu menggema di seluruh hutan, membuat dedaunan di atas mereka bergetar. Warga desa terkejut, beberapa di antaranya menjatuhkan peralatan mereka karena rasa takut. Suasana menjadi kacau, dan ketegangan semakin memuncak. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Ular itu mulai bergerak, tubuhnya meluncur perlahan ke bawah batu menuju tanah. Sisiknya memantulkan cahaya matahari dengan indah, menciptakan pemandangan yang hampir seperti ilusi. Namun, gerakan ular itu bukanlah tanda menyerah. Sebaliknya,
Ia tampak seperti makhluk yang sedang mengklaim wilayahnya, menunjukkan kekuatan dan kehadirannya yang tidak bisa diganggu-gugat. Warga desa yang masih berada di tempat mulai panik. Mereka merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Beberapa dari mereka mencoba berlari, tetapi akar-akar pohon besar yang menjulur dari tanah membuat mereka tersandung. Mereka mulai merasa seperti terjebak, dikelilingi oleh kekuatan hutan yang tidak terlihat. Rina, meski takut, tetap berdiri di tempatnya. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menangkap ular itu. Dengan tekad yang besar, ia kembali mengayunkan jaringnya. Namun, sebelum jaring itu sempat mendarat, ular itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, menghindari jebakan tersebut dengan mudah. Gerakannya begitu cepat dan halus, hampir seperti bayangan yang hidup. Dalam sekejap, ular itu berada di depan Rina. Ia menatap langsung ke matanya, dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Rina merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Campuran antara rasa takut, kagum, dan penyesalan. Ia tahu bahwa makhluk ini bukanlah hewan biasa. Ular ini adalah penjaga, simbol dari kekuatan alam yang tidak bisa disentuh oleh manusia. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar, seperti tanda bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Warga desa yang tersisa mulai berteriak, mencoba melarikan diri dari tempat itu. Namun, hutan seolah-olah menutup jalan mereka. Pohon-pohon besar tampak lebih padat, dan akar-akar pohon yang menjulur dari tanah semakin sulit dilewati. Mereka terjebak, tidak ada jalan keluar. Rina yang masih berdiri di depan ular itu mulai merasa bahwa semuanya telah berakhir. Ia menundukkan kepalanya, menyadari kesalahan besar yang telah ia lakukan. Namun, ular itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, ular itu perlahan meluncur menjauh, meninggalkan Rina yang terpaku di tempat. Makhluk itu seolah-olah memberikan kesempatan terakhir kepada mereka untuk pergi. Namun, kesempatan itu tidak datang tanpa harga. Gemuruh yang semakin mendekat membuat semua orang panik. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus segera keluar dari hutan. Beberapa dari mereka mulai berdoa, berharap bahwa mereka bisa selamat dari tempat ini. Saat gemuruh mencapai puncaknya, tanah di bawah mereka retak, menciptakan celah-celah kecil yang mengeluarkan uap panas. Hutan yang sebelumnya terasa seperti tempat yang hidup kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan bahaya. Ular bersisik berlian itu menghilang di antara bayangan pepohonan, meninggalkan warga desa dalam ketakutan yang mendalam. Akhirnya, warga desa yang tersisa berhasil menemukan jalan keluar dari hutan, meskipun dengan tubuh yang penuh luka dan jiwa yang terguncang. Mereka tahu bahwa mereka telah melanggar sesuatu yang tidak seharusnya dilanggar. Mereka telah mencoba melawan kekuatan alam, dan alam memberikan peringatannya. Rina, yang keluar terakhir dari hutan, berdiri di tepiannya dengan wajah penuh penyesalan. Ia memandang ke arah pohon-pohon besar yang kini tampak lebih gelap dan menakutkan. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke hutan itu, dan ia tahu bahwa ia telah mengecewakan ibunya. Dengan langkah yang berat, ia berjalan menuju rumah, membawa beban kesalahan yang tidak bisa ia hapus. Di rumah, Nenek Surti menunggu dengan cemas. Saat Rina masuk, Nenek Surti bisa melihat rasa bersalah di mata anaknya. Ia tahu bahwa Rina telah belajar pelajaran yang berharga, meskipun dengan cara yang sulit. Malam itu, Rina duduk di samping ibunya, diam tanpa kata. Mereka berdua tahu bahwa pengalaman ini telah mengubah segalanya. Malam itu, suasana di rumah Nenek Surti penuh dengan keheningan. Angin malam berhembus perlahan, menyusup melalui celah-celah dinding bambu yang rapuh. Di dalam rumah, Rina duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk. Wajahnya pucat dan matanya yang sembab mencerminkan penyesalan yang mendalam. Ia tidak bisa menghapus bayangan ular bersisik berlian yang menatap langsung ke jiwanya di dalam hutan.
Tatapan itu bukan hanya peringatan, tetapi juga cermin bagi keserakahannya sendiri. Di sisi lain ruangan, Nenek Surti duduk di kursi kayu tua, mengamati anak sulungnya dengan penuh keprihatinan. Meski hatinya masih terasa sakit karena sikap Rina sebelumnya, ada naluri keibuan yang tidak bisa ia abaikan. Ia tahu bahwa anaknya sedang diliputi oleh rasa bersalah, dan itu adalah langkah awal untuk menemukan penebusan. Namun, di tengah keheningan malam, suara-suara dari luar mulai terdengar. Awalnya hanya seperti gemerisik biasa, tetapi perlahan berubah menjadi suara langkah berat yang mendekat. Nenek Surti dan Rina saling berpandangan, rasa cemas mulai merayap di hati mereka. Dengan hati-hati, Nenek Surti melangkah menuju pintu, membuka celah kecil untuk mengintip keluar. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia melihat beberapa warga desa berkumpul di depan rumahnya. Wajah-wajah mereka terlihat gelap, penuh amarah dan kekecewaan. Kelompok warga itu adalah orang-orang yang ikut dalam perburuan ular. Mereka datang dengan niat menuntut jawaban dari Nenek Surti. Menurut mereka, semua bencana yang mereka alami di dalam hutan adalah akibat dari Nenek Surti yang menyembunyikan kebenaran tentang ular itu. Mereka merasa dikhianati, dan ketakutan yang mereka alami diubah menjadi kemarahan. Nenek Surti keluar dari rumah, berdiri di depan pintu dengan tenang, meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan. Rina mengikuti dari belakang, mencoba berdiri di samping ibunya meskipun tubuhnya gemetar. Warga mulai berbicara dengan nada keras, menuduh Nenek Surti menyimpan rahasia tentang ular itu. Mereka bahkan menuduh bahwa sisik yang ditemukan oleh Nenek Surti adalah bukti bahwa ia bersekutu dengan makhluk gaib di hutan. Dalam suasana yang semakin memanas, Nenek Surti mengangkat tangannya, meminta warga untuk mendengarkan. Dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan, ia menjelaskan bahwa ular bersisik berlian adalah penjaga hutan, makhluk yang tidak boleh diganggu oleh manusia. Ia menegaskan bahwa semua yang terjadi di hutan adalah akibat dari keserakahan mereka sendiri. Kata-katanya penuh dengan kebijaksanaan, tetapi tidak semua warga mau mendengarkan. Sebagian dari mereka tetap marah, merasa bahwa mereka berhak atas kekayaan yang dibawa oleh makhluk itu. Di tengah keributan, suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Suara itu berbeda dari sebelumnya, lebih keras, lebih menakutkan, seperti suara bumi yang bergerak. Semua orang terdiam, memandang ke arah pohon-pohon gelap yang berdiri di ujung desa. Dari dalam hutan, bayangan ular bersisik berlian perlahan muncul. Tubuhnya yang besar meluncur di antara pepohonan, sisiknya memantulkan kilauan yang membuat semua orang terpaku. Ular itu tidak bergerak menuju mereka, tetapi hanya berdiri di batas hutan, mengawasi dengan mata bercahaya. Warga mulai panik. Beberapa dari mereka berlari, tetapi yang lain tetap tinggal, terjebak antara ketakutan dan rasa ingin tahu. Rina, yang berdiri di depan rumah, merasa tubuhnya melemah. Ia tahu bahwa makhluk ini tidak datang untuk menyerang, tetapi untuk memberikan peringatan terakhir. Ia menyadari bahwa tidak ada cara lain untuk menebus kesalahannya selain menghadapi kebenaran. Dengan langkah yang goyah, Rina maju ke depan. Ia berdiri di antara warga dan ular itu, mengangkat tangannya seolah memohon pengampunan. Air matanya mengalir deras, menetes ke tanah yang dingin. Dalam hatinya, ia mengakui semua kesalahan yang telah ia lakukan, keserakahannya, pengabaian terhadap orang tuanya, dan tindakannya yang memicu kekacauan ini. Ia memohon agar ular itu tidak melukai siapapun lagi. Ular itu tidak mendekat. Sebaliknya, ia melingkar di tempatnya, seperti memberikan waktu bagi semua orang untuk memahami pesannya. Perlahan, tubuhnya mulai bergerak kembali ke dalam hutan, meninggalkan warga desa dalam keheningan yang penuh makna. Bayangan ular itu menghilang di balik pepohonan, tetapi dampaknya tetap terasa di hati setiap orang yang menyaksikan kejadian itu. Setelah ular itu menghilang, warga desa perlahan membubarkan diri. Mereka tidak lagi berbicara tentang kekayaan atau perburuan. Sebaliknya mereka pulang ke rumah masing-masing dengan pikiran yang berat, merenungkan apa yang baru saja mereka alami.
Rina kembali ke dalam rumah, duduk di samping ibunya dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan cinta ibunya yang tulus. Ia tahu bahwa penebusan tidak datang dengan mudah, tetapi malam itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju pengampunan. Pagi yang tenang menyelimuti desa Sumberjati setelah malam penuh peristiwa itu. Kabut tipis melayang di atas tanah, memeluk pepohonan dan rumah-rumah yang berdiri diam. Bagi warga desa, kejadian semalam seperti mimpi buruk yang sulit dilupakan. Ular bersisik berlian dengan kehadirannya yang luar biasa telah mengajarkan pelajaran berharga kepada semua orang. Pelajaran tentang keserakahan, keajaiban, dan kekuatan alam yang tak terduga. Di gubuk kecil di pinggir desa, Nenek Surti dan Rina duduk berdua di depan rumah mereka. Keduanya terdiam, menikmati ketenangan pagi yang jarang mereka rasakan bersama. Rina, dengan wajah yang masih menyimpan jejak kesedihan, memandangi sawah yang terbentang di kejauhan. Ia tahu bahwa apa yang ia lihat bukan hanya pemandangan biasa, tetapi simbol dari kehidupan yang sederhana dan penuh makna. Sesuatu yang telah lama ia lupakan dalam perjalanannya mencari kesuksesan di kota. Di dalam rumah, Pak Karim terlihat lebih baik. Meski tubuhnya masih lemah, senyum kecil yang muncul di wajahnya memberikan harapan baru. Ramuan dari bunga yang dibawa Nenek Surti benar-benar memberikan keajaiban. Ia memandang istrinya dengan penuh rasa syukur, mengetahui bahwa keberanian Nenek Surti telah menyelamatkan hidupnya. Namun, bagi Rina, keajaiban ini bukan hanya tentang kesembuhan ayahnya. Keajaiban ini adalah kesempatan kedua baginya untuk memperbaiki hubungan yang telah ia rusak selama bertahun-tahun. Ia melihat ibunya yang meskipun telah melalui begitu banyak penderitaan, tetap menunjukkan kekuatan dan cinta yang luar biasa. Rina merasa bahwa ia tidak hanya perlu meminta maaf, tetapi juga membuktikan bahwa ia benar-benar berubah. Hari-hari berikutnya, suasana di desa kembali normal. Warga yang sebelumnya terobsesi dengan ular bersisik berlian mulai kembali ke rutinitas mereka. Tidak ada lagi pembicaraan tentang harta karun atau perburuan. Sebaliknya, mereka mulai menunjukkan penghormatan kepada hutan larangan, menyadari bahwa hutan itu adalah rumah bagi sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri. Hutan itu bukan tempat untuk dijarah, melainkan sesuatu yang harus dilindungi dan dihormati. Rina mulai membantu kedua orang tuanya di rumah. Ia membersihkan halaman, memasak, dan merawat ayahnya dengan sepenuh hati. Setiap hari, ia berusaha menunjukkan bahwa ia benar-benar peduli, bukan hanya sebagai bentuk penyesalan, tetapi juga sebagai ungkapan cinta yang tulus. Nenek Surti, meskipun awalnya ragu, perlahan mulai percaya bahwa anaknya benar-benar berubah. Senyum kecil yang jarang terlihat kini mulai sering menghiasi wajahnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Nenek Surti menyimpan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia sering bermimpi tentang ular bersisik berlian, melihat makhluk itu melingkar di tengah hutan dengan tatapan mata yang dalam. Dalam mimpinya, ular itu tidak terlihat mengancam, melainkan penuh dengan kewibawaan, seperti penjaga yang setia melindungi sesuatu yang berharga. Ia merasa bahwa ular itu bukan hanya makhluk biasa, tetapi simbol dari kekuatan yang lebih besar, kekuatan cinta, pengorbanan, dan penebusan. Suatu pagi, saat embun masih membasahi daun-daun di sekitar rumah, Nenek Surti memutuskan untuk pergi ke tepi hutan. Ia ingin mengucapkan terima kasih kepada ular itu, meskipun ia tahu bahwa makhluk itu mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Dengan membawa bunga sederhana yang ia petik dari halaman rumah, ia melangkah pelan menuju batas hutan. Di sana, ia berdiri diam, memandangi pepohonan besar yang menjulang tinggi. Angin lembut bertiup, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang menenangkan. Ia meletakkan bunga itu di tanah, menundukkan kepalanya dengan penuh rasa hormat. Dalam hatinya, ia mengucapkan doa, berharap bahwa ular bersisik berlian akan terus menjaga hutan ini, melindungi keseimbangan alam yang seringkali diabaikan oleh manusia. Ketika ia membuka matanya, ia merasa angin yang bertiup menjadi lebih hangat,
seolah-olah memberikan balasan atas doanya. Tidak ada tanda-tanda kehadiran ular itu, tetapi Nenek Surti tahu bahwa makhluk itu masih ada, diam-diam mengawasi dari kejauhan. Ia tersenyum kecil, merasa damai dengan dirinya sendiri dan dengan dunia di sekitarnya. Saat ia berjalan kembali ke rumah, ia melihat Rina berdiri di depan pintu, menunggunya. Wajah anaknya terlihat lebih cerah, lebih hidup, seperti seseorang yang telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Nenek Surti mendekat dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rina memeluk ibunya dengan erat. Pelukan itu adalah simbol dari penebusan yang telah mereka capai bersama, simbol dari keluarga yang kembali bersatu setelah melalui begitu banyak rintangan. Hari-hari di desa Sumberjati kembali tenang, tetapi cerita tentang ular bersisik berlian tetap hidup di hati mereka yang pernah menyaksikannya. Bagi Nenek Surti dan keluarganya, makhluk itu bukan hanya legenda, tetapi pengingat akan kekuatan cinta, keberanian, dan pengorbanan. Hutan larangan tetap berdiri megah di ujung desa, menjadi penjaga bisu dari semua rahasia yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Dan di tengah semua itu, Nenek Surti tahu bahwa hidupnya, meskipun penuh dengan cobaan, adalah sebuah berkah yang tak ternilai.